Visi bagi setiap kompetitor di MasterChef Indonesia adalah menjadi pemenang di setiap tantangan. To be a winner in every challenge. Beberapa minggu ini saya senang sekali menonton MasterChef Indonesia yang ada di YouTube, tayangan YouTube. Bukan karena saya hobi masak atau suka masak, bukan, tetapi karena bagi saya menarik menyaksikan para peserta lomba itu memasak atau membuat sebuah makanan yang enak. Mereka harus mengatur gizi di dalam bahan makanan-makanan yang tersedia, kemudian mengolahnya menjadi dish yang lezat. Jadi tidak hanya lezat, tetapi bergizi. Dari tayangan itu kemudian saya mengetahui bahwa setiap hari kita harus mengatur jumlah gizi yang masuk di dalam tubuh kita. Karbohidrat berapa, protein berapa, dan lain sebagainya supaya tubuh kita tetap segar dan tetap sehat. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Setiap hari iman kita harus diberi makan makanan yang bergizi, supaya iman kita tidak kerdil, supaya iman kita tidak kurus, melainkan kalau iman kita ingin bertumbuh dengan sehat, maka kita mesti memberikan asupan-asupan yang bergizi ke dalamnya. Dan makanan bagi iman kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 adalah Yesus itu sendiri, yang bisa kita jumpai, yang kita bisa temui di dalam Alkitab. Kita bisa melihat perbuatan dan perkataan Yesus di dalam Alkitab. Kita bisa melihat kisah kasihnya dan pengorbanannya melalui Alkitab. Dan melalui pembacaan itu kita diinspirasi untuk melakukan hal yang sama dengan hal yang dilakukan oleh Yesus. Kalau ada makanan yang sehat bagi iman kita, berarti ada makanan yang tidak sehat bagi iman kita. Misalnya makanan yang terlalu manis. Makanan yang manis memang enak memanjakan lidah kita. Tetapi apabila terlalu manis, maka itu akan merusak tubuh kita. Manis itu berbicara soal pujian. Siapa yang tidak senang kalau dipuji? Tetapi kalau itu berlebihan, maka ada bahaya yang tersembunyi yang dapat merusak iman kita. Kemudian makanan yang dapat merusak iman kita adalah makanan yang terlalu asin. Makanan yang terlalu asin itu dapat menaikkan atau meningkatkan tekanan darah kita, dan tentu saja itu merusak tubuh kita. Nah, terlalu asin itu berbicara soal hal yang tidak perlu di dalam kehidupan kita, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, perselisihan yang tidak perlu, dan itu banyak terjadi atau banyak kita jumpai di media sosial kita. Ada keributan di sana sini, dan itu tentu saja merusak iman kita, membuat kita menjadi emosi, menjadi marah-marah tidak jelas. Tentu saja itu akan mendistraksi pertumbuhan iman kita. Kemudian apalagi kalau kita makan terlalu banyak tanpa ada aktivitas fisik, itu juga sesuatu yang berbahaya. Kalau kita hanya belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya tanpa mempraktikannya, itu juga akan merusak iman kita. Yang paling bagus adalah kita belajar firman Allah, banyak merenungkan dan membaca Alkitab, dan banyak pula bertindak dan beraksi. Harus ada keseimbangan antara mempelajari firman Allah dan tindakan yang kita lakukan. Dan masih banyak lagi makanan-makanan yang tidak sehat lainnya, yang tidak bergizi, yang dapat merusak iman kita. Dan saya percaya dan saya pikir kita semua tahu, dan mari kita hindari itu. Sebaliknya, makanan yang direkomendasikan buat iman kita adalah Alkitab. Ketika kita belajar tentang Alkitab dan mempraktikkannya, maka itu akan menjadi kekuatan dan iman kita akan semakin bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya persilakan untuk berdoa, kemudian nanti saya akan tutup di dalam doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur di hari ini boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa iman kami harus terus bertumbuh, harus diberi makan makanan yang sehat, yaitu firman-Mu saja. Ketika kami belajar firman-Mu, membaca firman-Mu, mengingat firman-Mu, maka biarkan kami boleh mempraktikannya di dalam kehidupan kami, melakukannya, menyalurkan pembelajaran kami akan firman Allah itu melalui tindakan nyata di tiap-tiap hari. Sertai kami dan berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pembelajar yang baik dan pelaku yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.